Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview sebuah brand dari Exory. Dan ini adalah keluaran terbaru dari Exory, yaitu Exory Helios SW. Dan yang kita review ini ukuran yang 2000 ya teman-teman ya. Ya, untuk penampakan boxnya seperti ini teman-teman ya, warna biru dongker, dan ada keterangan untuk fitur dan spesifikasinya. 5+1 smooth ball bearing, one way anti reverse system, smooth micro adjustable click drag, kemudian long cast aluminium spool, right and left interchangeable handle, screw in power handle with rubber knob, kemudian waterproof seal protection ya. Ya, jadi langsung saja kita lihat lebih detail dari Exory Helios SW 2000 ya. Oke, di sini di dalam boxnya hanya ada handle dan reel saja ya, teman-teman ya. Ini desainnya mewah ya, namun untuk spesifikasi yang kita belum tahu ya. Kalau desainnya oke lah ya teman-teman ya. Warnanya seperti ini ya, menurut saya sih ini oke ya, cakep ya warnanya. Dan bobotnya terasa berat ini rigid ya. Kalau untuk rotornya rigid, ini grafit ya, tapi ini hard grafit ya teman-teman ya. Oke, di bagian foot ada tulisan Exory Helios SW. Kemudian ini body dan rotor ini hard graphite, keras banget ya teman-teman ya ini. Kemudian aluminium handle, rubber knob, aluminium spool ya. Oke, kemudian bell wire-nya besar ya, thick bell wire ini ya. Ya, putarannya normal. Oke, ini lumayan lah ya. Kalau smoothnya oke lah ya, standar. Ukuran 2000, ini beratnya ada di 244 gram ya, lumayan lah ya, tidak terlalu berat padahal ya. Oke ya, jadi dia masih pakai switch anti reverse ya, tombol on off one way clutchnya masih pakai. Kemudian ya, kalau desainnya oke lah ya teman-teman ya, cakep nih dari desain ya. Ya, ini dibanderol tidak sampai 200.000 teman-teman ya, jadi sekitar 180-an ribu ya. Ya, 180-an, 190.000 lah seperti itu ya teman-teman. Jadi belum sempat tembus 200 ya. Mulai dari ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk ukurannya semakin lama semakin besar, harganya juga semakin naik ya. Ya, jadi untuk gear rasionya di sini ada di 5.2:1 ya. Jadi kita coba gear rasionya dulu. Coba ya, jadi ngadepnya ke kiri ya untuk bell wire-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, oke ya, 5 ya. Ini 5 lebih dikit ya. Oke, untuk gear ratio sudah. Sekarang suara clicker ya, nyaring sekali teman-teman ya. Jadi ini 11-12 dengan rel bundle DFT ya. Ya, advance clicker ini udah bisa dipastikan ya. Ya, jadi langsung saja teman-teman ya, kita lanjutkan untuk bongkar bagian dalamnya dari Exory Helios SW 2000 ya. Oke, pertama kita buka untuk handle dulu ya. Handle sekalian kita cek apakah dia ada seal. Oke, ada seal. Kemudian kita cek untuk kandungan ferritnya. Oke, benar-benar untuk handle-nya ini non ferrit ya. Oke, ini oke untuk handle. Kemudian kita buka untuk bagian drag knob spool. Oke, seperti ini dia sudah ada rubber ya, 2 seal dia sudah ada. Kemudian untuk bagian dalamannya ya ada kandungan ferrit ya.
di drag rub spool. Kemudian ya ini advance clicker, dia pakai plat ya. Oke ya ini ya, biasanya plat tipis seperti ini nggak besar ya, tapi ini memang lebih tebal teman-teman ya. Ini kelihatan lebih tebal ya, jadi wajar kalau suaranya bisa besar walaupun dia tidak pakai kawat ya. Oke, kita buka cap handle dulu. 2 seal di cap handle. Ada ini apa ya, sebentar kita cek apakah ini seal atau grease. Ya ini seal ya teman-teman ya, putih ini seal ya. Jadi 3 seal ya, hanya 3 ya, di bagian nut rotor tidak ada. Oke, kita buka dulu untuk bagian drag washer. Dengan jumlah washernya ada 3 dan dishwashernya ada 3 ya, seperti ini. Oke, kemudian kita coba cek untuk kandungan ferritnya. Kalau lihat warnanya ya ini masih mengandung ferrit ya. Oke ya, kemudian kita lihat lagi ya, cek dulu. Di sini tidak ada bearing ya di bagian spool. Oke, lanjut kita buka advance clicker, ada 1 washer di sini. Advance clickernya ya masih ada kandungan ferrit teman-teman ya. Kemudian kita buka untuk rotor ya. Ya, sekarang kita cek untuk spring guide ya di bell arm sistemnya, bell arm assembly-nya ya. Dia sudah menggunakan spring guide dari per ya, bukan kawat. Kemudian juga untuk tuasnya dia menggunakan besi ya, seperti ini. Oke, lanjut kita cek untuk line roller teman-teman ya. Oke, di dalam line roller ini ada 1 bushing plastik ya, dan 1 ball bearing ya, dan ini ball bearing tertutup sebagian ya. Oke, ini ball bearingnya, kemudian bushing plastiknya seperti ini ya. Kita ukur dulu untuk diameternya, siapa tahu teman-teman mau ganti ya. Diameter luar di sebentar, diameter luar di 7, kemudian diameter dalam di 4, 74, tebalnya di 2, 742 ya. Yang ball bearing tadi sama ya, ini 7, kemudian 4, tebalnya di 2, 742 ya untuk line roller ya, bearing di line roller. Oke, sekarang kita ke bagian one way clutch ya. Di sini masih ada tombol on off di harga hampir 200 ya. Ya, kita cek dulu ya sebelum melangkah lebih lanjut. Oke, kita cek ya, masih ada kandungan ferrit ya. Ya, pinionnya seperti ini teman-teman ya. Di atas one way clutch ada 1 ball bearing ya dengan cover plastik. Kemudian di bagian bawahnya juga ada 1 ball bearing ya. Jadi untuk di bagian bawah dari one way clutch ya, ini ball bearing terbuka teman-teman ya. Ya, saya pikir sih tanggung ya, padahal sudah hampir bisa dikatakan seluruh dari brand rel pancing ya berlomba-lomba pakai seal ball bearing ya. Malah dari bahan yang stainless 304 ya, bukan lagi stainless paretik ya teman-teman. Dan untuk yang di bagian atas
ya dia bagian atas ini sudah seal ball bearing. Ya sebenarnya teman-temannya memang sih ya di bagian bawah ini kan memang tidak terkena langsung air ya. Tapi kan bisa saja teman-teman ya, kalau dia jatuh kecebur ya bagian ini juga pasti akan kena teman-teman. Jadi tanggung, mending dia upgrade semuanya. Oke, kita coba ukur dulu ya untuk seal ball bearing di bagian atas one way clutch. Ya untuk diameter luar di 14, diameter dalam di 7, dan di tebal di 4 ya. Oke. Kemudian untuk yang ball bearing di bagian bawah, siapa tahu ya teman-teman mau ganti, ini 14, kemudian diameter dalam 7, tebal 3,5 ya. Oke. Kemudian untuk bagian pinion, ini brush pinion ya, kita coba ukur saja sekalian. Oke, ini 41,3 panjangnya. Kemudian untuk diameter gearnya ya di 8,6. Kemudian untuk asnya ya bagian bawah di 5 mm ya. Jadi ini sudah kita temukan ada 3 ball bearing ya. Dan bisa dipastikan jumlahnya pasti benar ya, 5+1, karena di bagian atas dan bawah dari drive gear itu ada 1. Oke, untuk jumlah ball bearing aman ya. Ya, jadi langsung kita temukan ball bearing terbuka ya. Terbuka atas bawah ya. Ini mentang-mentang ya dia ada seal ya di handle ya, dia pakein aja ini ball bearing yang terbuka ya. Padahal ya mau gimana pun juga yang namanya air itu paling mudah ya menyelinap masuk ya. Jadi ini sih sayang sekali ya di harga mendekati 200 ya. Ya untuk ukuran 3000 udah 200 teman-teman ya. Sayang sekali ini belum ball bearingnya belum tertutup teman-teman ya. Dan ini sudah ada pin slider, cakep. Kemudian juga untuk yang di bagian bawah, ini ball bearingnya kita cek ya. Ya, yang di bagian bawah dia tertutup ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya, kita coba cek. Ya, masih nempel. Ya, jadi kita sudah bongkar semua teman-teman ya. Menurut kita ya, kalau dari harga sih 100 mulai dari 180 ribuan ya ke atas, sebenarnya sih ini sudah oke ya teman-teman ya, karena dia sudah ada pin slider. Jadi sih ini nilai tambah ya. Ada pin slider, kemudian juga bodinya rigid teman-teman ya. Ini rigid, fight dengan ikan besar aman ya. Namun sayang ya, paling bearingnya saja ya, bearingnya tanggung, dia nggak pakai yang seal ball bearing full seperti itu. Kemudian juga ini washernya masih berbahan velg ya, padahal dia klaim di sini SW. Seharusnya SW itu ya shock material teman-temannya, materialnya yang tahan terhadap air laut, bukan pakai waterproof ya. Kalau waterproof ya waterproof teman-temannya, water resistant seperti itu ya. Jadi ya mungkin sih kalau menurut saya sih ya ini lumayan lah ya teman-teman ya, lumayan dibanding teman-teman beli harga yang 150.000 ya, belum ada pin slider dan yang lain ya. Ini kategorinya lumayan, yang tambah 40.000. Tapi kalau dia compare dengan brand-brand yang sekarang ya, seperti Kenzi, kemudian juga ya banyak lah ya, Versus tinggal nambah sedikit teman-teman ya, tinggal nambah ya sekitar 60.000. Kemudian juga banyak lagi lah ya, seperti Dolores ya, Elito Dolores, saya pikir sih agak berat ya. Untuk Helios bisa jadi pilihan ya. Tapi teman-teman ya, memang sih kalau kita lihat desainnya yang oke ya, desain kemudian bodinya rigid, sini nilai tambah pin slider ya. Jadi terima kasih teman-teman, bisa lihat sendirilah ya, bisa nilai sendiri. Saya yakin sekali teman-teman tidak perlu lagi direkomendasikan kalau untuk yang seperti ini.
Bahkan juga yang mahal-mahal teman-teman sudah pada tahu lah ya, karena teknologi sekarang sudah pada kejar-kejaran semua. Dan menurut saya sih ya brand-brand lain ya harus bisa bersaing lebih keras lagi ya teman-teman ya, agar bisa mengambil perhatian kita semua. Jadi seperti itu saja teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga telah menyimak terus channel Umi Fishing, dan hidupkan terus lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari Umi Fishing. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.